Saya ingin menggarisbawahi radikalisme itu tidak bisa diidentikan dengan Islam. Radikalisme itu oknum atau mungkin kelompok. Jadi kalau siap itu. Terakhir, ini pertanyaan penting. Saya bingung dengan istilah radikal. Bagaimana pengamatan penelitian Om Somad ya? Ustadz Somad ya, Abdul Somad. Ini Habib Rizik disebut radikal, ini radikal. Gimana analisanya? Kenapa ada istilah radikal dan sebagainya? Dulu zaman Buya Hamka pernah mengamuk karena dituduh komando jihad. Ustadz ditangkap, lalu Buya Hamka datang memukul meja dengan keras. Tidak ada yang namanya komando jihad. Lalu kemudian pecinya lepas, sakit. Tak lama setelah itu beliau meninggal. Saya baca dari sejarah itu bahwa fitnah kepada ulama ini bukan cerita baru. Dulu namanya komando jihad. Orang ceramah nahi mungkar lalu dituduh komando jihad. Kemudian berubah menjadi teroris. Setelah itu berubah lagi menjadi radikal. Kalau ustadz yang suaranya menggelegar dituduh radikal, boleh jadi ada pembenaran walaupun tidak benar. Tapi saya dituduh radikal, itu radikalnya mana? Apanya yang radikal? Maka selalu ketika memang ada yang nyangka radikal Ustaz Somad? Ada diisukan di internet radikal. Oh gitu, nggak usah dibaca ya. Saya nggak baca tapi dikirim jamaah. Solusinya bagaimana sekarang supaya istilah itu tidak pada tempatnya? Mungkin ada yang radikal ya, yang radikal betulan, ada yang diradikal-radikalkan. Apa sarannya bagi para ustadznya, juga bagi yang menuduhnya? Saya kira ustadz kita harus balance, menilai, seimbang. Yang satu mengatakan terlalu takut dengan Islam. Seolah-olah kalau nanti orang Islam berkuasa, fanatik, lalu yang non-muslim akan dibantai, bunuh, dihabisi, maka muncullah yang disebut dengan Islamophobia, takut terhadap Islam. Sedangkan yang satu kelompok lagi pula terlalu takut dengan nasionalisme sehingga menjadi Indonesia fobia. Kedua kelompok ini ada. Maka kita mesti paham negeri ini didirikan oleh para ulama. Makanya ketika kita bicara Pancasila, nilai-nilai Islam ada dalam sila-sila itu. Keadilan, ketuhanan yang Maha Esa, persatuan Indonesia, kemudian musyawarah. Itu nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah yang diformulasikan, yang dibuat oleh para ulama. Makanya di pembukaan Undang-Undang Dasar itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Maka ketika orang berteriak Allahu Akbar, dia tidak anti Indonesia. Dan ketika orang berteriak Pancasila, dia tidak anti la ilaha illallah. Maka jalan tengah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Bahwa engkau saudaraku satu keyakinan, ya la ilaha illallah. Tapi engkau tetanggaku yang non-muslim, teman sekantorku yang tidak seakidah, kau mungkin bukan temanku satu keyakinan, tapi engkau tetaplah saudaraku dalam satu kebangsaan. Islam mengajarkan ukhuwah Islamiyah, tapi ada juga ukhuwah wataniyah, persaudaraan satu negeri. Ada juga ukhuwah insaniyah, sama-sama manusia. Dan ketika Nabi Muhammad SAW mengajarkan, satarijuna rijalan fis sawami, nanti kalian akan menemukan para pendeta di gereja. La ta'ridu lahum, jangan ganggu pendeta. La taqtulu sabiyan murdi'a, jangan bunuh anak kecil yang masih menyusui. Wala syaikhan faniya, jangan bunuh orang tua renta. La taqtulunna syajaratan, jangan potong pokok kayu. Wala ta'qiranna nakhlan, jangan cabut pohon korma. Wala tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Ketika ini kita jelaskan ke khalayak umum, nanti yang berteriak-teriak radikal, teroris akan ditertawakan sendiri, karena sesungguhnya dia hanya menceritakan tentang sesuatu yang tidak ada. Mungkin sederhananya begitu, Ustaz. Ini teh ngerti enggak hadirin? Jadi jangan kepancing
Tapi semua pihak juga harus evaluasi, ya. Kita nuntut kamu jangan menuduh radikal. Mungkin cara menjelaskan kitanya yang membuat orang yang berpihak jadi curiga. Gimana, Ustadz? Masih di sini sampai jam berapa? Panitia? Asal tidak naik kuda lagi. Tidak. Kudanya udah juga kuda stres ya. Jadi sebetulnya gini Ustadz. Kenapa sih harus memelihara kuda? Kan kita juga bisa memelihara kucing. Bedanya kita tidak bisa naik kucing Ustadz.